Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Duh, udah lama nih nggak bahas film science fiction. Maka dari itu, kali ini Saka yang akan membahas sebuah film yang berjudul Sea Viper. Film ini meskipun jarang diketahui oleh orang lain, tapi lumayan membuatmu merasakan penasaran dan kengerian terhadap lautan. Film yang bercerita tentang sebuah kapal yang harus merasakan teror dari makhluk air yang aneh, yang membuat semua kru dihantui infeksi yang mengerikan. Baiklah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang ahli di bidang ekologi laut, ia bernama Siobhan. Dan untuk kepentingan penelitiannya, maka ia ikut dengan sebuah rombongan kapal penangkap ikan yang akan segera berlayar. Dan ia dijemput oleh seorang pria bernama Johnny. Sepertinya ia sudah sangat dekat dengan Siobhan. Lalu mereka masuk ke dalam kapal itu dan melihat-lihat keadaan sekitar. Diperlihatkan ruangan-ruangan dek di kapal itu. Lalu ia dipertemukan dengan kapten kapal yang bernama Gerard dan juga istrinya yang bernama Freya. Tapi bukan Freya Mobile Legends ya. Mereka berbincang-bincang seputar maksud dan tujuan Siobhan ikut ke dalam kapal mereka. Lalu Siobhan menjawab, ia hanya ingin mengetahui jenis-jenis makhluk laut yang mungkin akan ia temui di penangkapan ikan dan akan mendokumentasikannya. Mereka pun tidak keberatan dengan maksud dari Siobhan. Lalu ketika Siobhan pergi ke haluan kapal, ia membuka kupluknya dan terlihat ia berambut merah. Lalu kru yang lain melihat rambutnya dan terlihat ketakutan, karena mereka mempercayai bahwa jika wanita berambut merah ikut berlayar, mereka akan terkena sial. Namun mereka sudah mendapatkan bayaran dari Siobhan dan mau tidak mau mereka pun harus berlayar. Kemudian Johnny memperlihatkan tempat tidur Siobhan dan kapal itu pun berangkat untuk menangkap ikan yang telah ditentukan lokasinya. Singkat cerita, ketika mereka berlayar, Siobhan melihat ke bagian mesin. Lalu ia bertemu dengan Omid. Terlihat Omid sangat pintar dengan mendesain sendiri alat penyaringan air asin menjadi air tawar di kapal itu. Karena memang kapal ini tergolong low budget untuk memesan alat penyaring air laut itu. Dan Omid mampu membuatnya sendiri. Siobhan terkagum dengan keahlian Omid dan bertanya kenapa kau tidak mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun Omid hanya tersenyum karena mungkin ia belum menemukan waktu yang tepat. Lalu scene beralih ke ruang kendali. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gerard dan Freya selaku kapten dan wakil kapten menerima sebuah transmisi di mana zona penangkapan ikan yang akan mereka tuju ternyata adalah zona terlarang. Meski mereka tahu di sana terdapat ikan-ikan yang melimpah. Namun mau tidak mau, mereka harus memutari zona itu dan memilih untuk mencari zona lain. Kalian pasti bertanya, kenapa dilarang? Karena di sana terdapat banyak ikan paus yang dilindungi dan dikhawatirkan melukai paus-paus yang sedang berada di sana. Hari pun berlalu, di hari berikutnya ketika mereka sedang asik bersantai, tiba-tiba mereka melihat ikan paus. Loh, kok ada ikan paus? Freya pun kaget dan terlihat wajah Gerard seperti merahasiakan sesuatu. Dan tak lama berselang, tiba-tiba di dalam radar terlihat seperti kawanan ikan yang banyak menghampiri kapal mereka. Lalu mereka seperti terbentur keras. Kapal mereka mogok entah karena apa. Mungkin karena ikan, namun mereka bilang tidak mungkin kawanan ikan mampu memogokkan kapal mereka. Kemudian setelah dicek ke dalam lambung kapal, tiba-tiba orang-orang di sana merasa keheranan. Karena terlihat dinding-dinding kapal yang seperti membusuk dan melepuh. Lalu terlihat seperti jamur-jamur berlendir dan membusukkan kapal mereka. Gerard pun datang lalu melihat keadaan di sana, ia pun kaget dan heran. Lalu ia mengopek kayu yang busuk itu, lalu terlihat seperti makhluk aneh yang menempel di kapal mereka. Lantas Gerard berbicara kepada Siobhan, bukannya kau ingin menelitinya, coba kau cek ke dalam air. Lalu Siobhan pun pergi ke bawah air meski sudah diperingati Johnny, namun ia tetap terjun. Terlihat air di sana terlihat kotor dan Siobhan kaget melihat banyak sekali tentakel-tentakel aneh yang menempel di kapal mereka. Dan setelah Siobhan melihat ke bawah, terlihat seperti monster yang sangat besar, bisa dibilang seperti kraken. Ia kaget dan terlihat tentakel-tentakel itu hampir mengenai Siobhan. Ia pun naik ke permukaan dan terlihat shock. Ia pun ditanya Gerard,
Ada apa di sana? Sioban tidak bisa menjawab secara detail karena ia pun masih belum mengerti makhluk apa itu. Yang jelas ukurannya besar dan memiliki tentakel yang banyak. Lalu Gerard mengartikan hal itu sebagai cumi-cumi raksasa. Ia ingin menangkapnya. Lalu ia menyuruh krunya untuk menurunkan jala. Ia pun menariknya dan malah kapalnya yang akan terguling. Lalu menyerah dan melepaskannya. Ia heran makhluk seberat itu untuk ukuran cumi-cumi memang tidak lazim. Lalu ketika Johnny sedang mengecek kawat pengait, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tangannya terlilit dan berdarah. Untung bisa dihentikan temannya. Ia pun diobati dan kembali berdiskusi karena kapal mereka tetap stuck terlilit tentakel-tentakel itu. Kemudian tiba-tiba kru mereka menemukan sebuah kapal lain yang tengah berlayar di sekitaran mereka. Lalu mereka menembakkan flare gun berharap airdrop datang. Namun tak kunjung ada jawaban. Lantas mereka pun berinisiatif untuk pergi ke kapal itu dengan Sioban, Johnny, dan juga Gerard yang akan pergi ke sana. Dan sesampainya di sana mereka malah menemukan banyak sekali mayat yang mengerikan. Seluruh kru kapal tersebut mati, entah apa penyebabnya, dan terlihat satu orang tidak mempunyai mata. Mereka pun lari dan kembali ke kapal, namun Sioban diperingatkan Gerard untuk tidak memberitahu yang lain. Mereka hanya memberitahu semua kru tidak ada di kapal. Setelah mereka kembali, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba kapal mereka dilepaskan oleh lilitan makhluk aneh itu dan kini mereka bisa kembali berlayar. Dan bodohnya, bukannya mereka cepat-cepat pergi dari wilayah itu, Gerard malah meminta Freya untuk kembali menebar jala di perairan itu. Karena lumayan di tempat ini banyak terlihat ikan. Freya yang tahu ini beresiko dan tidak mau menebar jala terus-terusan dibujuk Gerard dan ia pun akhirnya menurutinya. Kapal itu kembali menurunkan jala dan terlihat mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Namun ada yang aneh, di tali-tali jala mereka banyak sekali lendir-lendir yang sama dengan yang dikeluarkan makhluk aneh itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Johnny yang telah terluka di tangannya akibat terlilit tali kemarin, kini merasakan badannya panas dan tidak enak. Ia malah berperilaku aneh dengan ingin menceburkan dirinya ke dalam laut meski untuk beberapa saat. Untung saja ia dihentikan para kru, dan Gerard selaku kapten kapal pun memarahinya karena ia menyangka Johnny meminum obat-obatan terlarang. Namun Johnny tidak meminum obat apa-apa. Lalu Sioban memberitahu bahwa mungkin ini karena infeksi di tangannya. Lantas ia mencoba melihat mata Johnny dan terlihat seperti ada yang bergerak di dalam bola mata Johnny. Lalu ketika Johnny ke belakang dan mencuci muka, tiba-tiba ia merasa kesakitan dan terlihat di matanya kian banyak yang bergerak. Dan seketika matanya pecah dan memuncratkan darah bercampur makhluk aneh. Semua panik dan Johnny pun mati seketika. Bibinya merasa sedih dan syok kenapa ini bisa terjadi. Lalu Sioban mulai mencurigai dengan air yang terkontaminasi. Lantas semua teringat dengan temannya yang sedang mandi. Dan benar saja dari tetesan air itu muncul lendir hijau yang ketika menetes, kulitnya pun seperti melepuh dan terluka. Ia pun dibawa dan diobati dari pendarahan itu. Lalu mereka melakukan pengecekan terhadap alat penyaringan air dan benar saja penyaringannya pun sampai hancur yang diakibatkan oleh makhluk lendir itu. Lantas mereka kembali mengecek penampungan air dan di sana banyak sekali lendir berwarna terang melompat-lompat seperti kecebong. Bagaimana caranya supaya makhluk-makhluk itu bisa dibersihkan dari kapal mereka? Sioban pun meneliti lendir-lendir yang ia temukan dan ternyata di dalam lendir itu seperti telur-telur larva. Setelah beberapa jam, kemudian mereka kembali mengecek ke dalam penampungan air dan ketika disair, tiba-tiba sairnya pun hancur. Mereka tahu bahwa makhluk itu masih hidup. Lalu mereka mencoba menggunakan zat kimia untuk membersihkannya, namun tetap tidak berpengaruh. Hingga Sioban mulai memikirkan sinar ultraviolet untuk membunuh larva. Lantas ia menyuruh Omid yang berbakat untuk membuat sinar ultraviolet dari lampu HP. Namun hasilnya tidak terlalu berpengaruh. Mereka mulai bingung, lalu Sioban berencana untuk menyetrum kapal itu untuk membunuh larva-larva yang berceceran di sekitar kapal mereka. Namun itu mendapat penolakan dari Freya karena resiko kebakaran. Namun Sioban mampu meyakinkan dengan menanyakan kepada Freya apakah kau memilih hidup atau kapal. Dan Freya pun mengizinkannya. Ternyata trik itu berhasil membunuh larva-larva yang ada di sekitaran kapal. Tinggal mereka mengurus larva yang berada di dalam tabung air. Beberapa hari berlayar untuk pulang, kini keadaan temannya yang tadi mulai kritis dan ia pun mati terkena infeksi.
Siobhan pun mulai merasa bahwa mereka yang berada di kapal ini mungkin saja terkontaminasi, dan ia memberitahu kalau ketika mereka sampai di pantai, mereka harus melakukan isolasi terlebih dahulu, dan untuk mempermudah, kemudian mereka menjalani tes yang dilakukan Siobhan untuk melihat gejala-gejala yang terjadi di mata, sama seperti almarhum Johnny. Satu persatu mereka dites dan ternyata Gerardlah yang terkontaminasi. Ia pun syok dan pergi ke kamarnya. Ia meminta maaf kepada Freya karena ini semua salahnya. Ia yang telah membelokkan arah kembali ke zona terlarang demi menangkap ikan. Dan itulah sebabnya mereka melihat paus ketika berada di zona itu. Dan Gerard pun meminta Freya untuk membunuhnya daripada menjadi sumber penyakit ketika menepi di pantai. Gerard pun mati di tangan Freya yang tengah berputus asa. Lantas Freya berencana untuk meninggalkan kapal dan pergi dengan menggunakan perahu kecil. Ia menyuruh Siobhan dan Omid untuk membakar kapalnya jika kapal itu mulai tidak terkendali lagi. Lalu Omid dan Siobhan kembali mengecek penampungan air dan ternyata larva itu kini sudah berubah menjadi monster tentakel yang menghancurkan kapalnya. Kapalnya akan tenggelam, tapi sebelum itu Siobhan membakar kapal itu juga berguna untuk sinyal darurat. Dari kejauhan, terlihat ada kapal penyelamat yang akan menghampirinya. Dan Siobhan menyiapkan perahu karet, namun karena Omid yang grogi, ketika ia menuruni tangga, ia pun terjatuh ke dalam air dan ia tidak bisa berenang. Siobhan pun nekat menyelamatkan Omid dari serangan tentakel-tentakel monster itu. Omid pun berhasil diselamatkan, namun Siobhan tergigit di tangannya. Ia tahu bahwa dia terkontaminasi dan tidak bisa pulang. Lantas Siobhan menceburkan diri ke dalam air meninggalkan Omid sendirian. Siobhan menyelam mendekati makhluk itu, mungkin di pikirannya meskipun ia harus mati, setidaknya ia mengetahui makhluk apa itu. Namun Shin tidak memperlihatkan kembali nasib dari Siobhan. Tapi gua pikir ya Siobhan pasti udah mati. Dan Omid pun berhasil diselamatkan regu penyelamat di pinggir kapal yang terbakar. Dan film pun berakhir. Memang untuk ending itu sedikit kurang, namun secara keseluruhan, film ini mampu memberikan sensasi horor science fiction menarik yang saat ini mulai jarang kita lihat. Dengan visual effect yang cukup baik dan karakter yang irit, film ini masih layak ditonton. Dan IMDb memberikan skor 5,7 untuk film ini. Tapi menurut gua pribadi, film ini layak diberi nilai 6,3. Hanya terpaut sedikit kekurangan di ending saja. Jika endingnya lebih wow, gue kasih nilai 7. Tidak dijelaskan juga makhluk ini apa dan dari mana, karena memang film ini lebih menitik beratkan kepada makhluk misterius yang kita semua tidak tahu, dan itu akan menjadi misteri. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Sea Fever. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching, and see you on next video.